melihat kejadian pemalsuan makam-makam palsu yang ada di bumi Nusantara oleh klan Balawi. Apakah ada di belahan dunia ini gara-gara pemalsuan makam klan tersebut menguasai suatu negara? Kalau ada, mau dijelaskan agar di sini ada pencerahan. Kita sudah tahu sebenarnya pemalsuan makam-makam itu adalah ujung-ujungnya untuk mengumpulkan duit. Yang kedua, sejak saya kecil tidak ada di Bali ini namanya Wali Pitu. Saya ingin tanya di kalangan sini, siapakah penemu Wali Pitu yang pertama kali di Bali ini? Saya orang Jembrana, lahir tahun 1975. Rumah saya di Gilimanuk, Banjar-Arum Barat. Silakan, Pak Susun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Terima kasih buat pertanyaannya dari saudara kita, Pak Saiful. Yang ditanyakan ini sebetulnya sebuah jawaban yang sangat sensitif dan seksi. Iya, ini sudah masuk dalam tataran politik intelijen. Ya, kita jawab saja lah, kita share ya sedikit-sedikit. Pertama, sebelum saya jawab, saya ingin mengaturkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara saya yang berada di Bali, wabil khusus para saudara saya yang beragama Hindu, wabil khusus pada anak agung. Kami sebagai minoritas di Pulau Bali sudah dirangkul, banyak dibantu dalam berbagai hal, sudah barang tentu ini adalah cerminan asli putra-putri Nusantara. Adapun tentang yang ditanyakan tadi, saya ingin kembali menyitir sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Semua insya Allah hafal hadis ini. Tapi hadis ini bukan hadis biasa. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa dan penjelasannya begitu dalam. Dikatakan man tasyabaha, barang siapa yang menyerupai, maksudnya barang siapa yang memiliki tasyabuh, memiliki sifat-sifat, perilaku, karakter sebuah kaum, sebuah kelompok, fahuwa, kalimatnya fahuwa, jadi kalimatul muqayyad, diikat oleh Nabi, pasti, kata Nabi, dia termasuk bagian itu. Tahun 2009 sampai tahun 2015 yang kita temukan data bahwa di tanah Filistin atau Palestina yang kita sebut sekarang dengan negara Palestina terdapat pembangunan makam-makam palsu sejumlah 5.000 makam. Dari tahun 2009 sampai tahun 2015 yang baru ketahuan dan bisa dibongkar baru 500 makam dan makam-makamnya kosong semua. Sekarang kita bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Kalau kita mengacu kepada hadis ini, artinya ada kesamaan gerakan, ada kesamaan pola. Man tasabah bi kaumin. Jadi kita artikan siapa saja, kita ringkas saja hadis ini, siapa saja yang berperilaku, yang memiliki sifat, karakter bi kaumin, kita artikan sama dengan bangsa Zionis Israel, maka dia sudah termasuk bagian itu. Ini kan indikasi yang luar biasa dari Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi kan tidak mungkin sekarang salah untuk menyampaikan sesuatu. Beliau ini yang disampaikan semuanya adalah wahyunya ilahi. Jadi pasti yang disampaikan Kanjeng Nabi adalah sebuah kebenaran. Tinggal bagaimana caranya kita sekarang memahami setiap sabda-sabda Nabi ini. Jadi ada kesamaan pola gerakan antara pemalsuan makam-makam palsu sekarang di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel dengan pemalsuan makam-makam yang terjadi di bumi Nusantara oleh kelompok Balawi. Ada sama, apa yang samanya? Pemalsuan makam, satu. Kedua, saya belum mendapatkan data yang sahih, yang teruji di antara semua negara yang melakukan pemalsuan makam ini hanya terjadi di 2 negara saja. Satu di Palestina, 2 di Indonesia.
Sehingga apabila ada selentingan suara-suara dari masyarakat yang mengatakan mungkin, katanya begitu, mungkin Balawi ini adalah agen-agennya Zionis, ya jangan disalahkan juga. Kenapa? Ada kesamaan pola gerakan. Lalu mengapa sekarang Zionis Israel harus melakukan sekarang pembangunan makam-makam palsu? Satu jawabannya, untuk membuktikan eksistensi nenek moyang mereka sudah ada ribuan tahun yang lalu. Agar apa? Agar mudah mengklaim ini adalah bangsa leluhur kami. Dan ini pula yang 100% identik dilakukan oleh kelompok Balawi di Nusantara. Tadi dikatakan wali pitu di Bali. Kan wali itu di Bali bukan hanya 7. Wali pitu kemudian dibalawikan, hati-hati nanti bukan jadi wali pitu, wali nipu Balawi itu. Ini ada penipuan, tadi saya sudah bilang pagi-pagi bahkan kemarin kepada Pak Haji Suryadi dan juga pada Romo Kiai Islam kita. Saya Pak Ustaz Haji Mogi dan juga Ki Imad ingin melakukan pengecekan, penyelidikan. Kita ingin check and recheck. Kita ingin melakukan riset bahwa kita perlu rekonstruksi sejarah kembali, terutama makam-makam para ulama, para wali dan tokoh-tokoh yang dihormati di tempat masing-masing, agar tidak dipalsukan. Pada sekarang ini kan sudah kerepotan, Pak, karena mereka dananya begitu besar, kan tidak mungkin sekarang dengan ribuan makam yang dibangun tidak pakai biaya, pasti ada dong yang membiayai, kan begitu. Ya siapa lagi kalau orang-orang yang tidak bermaksud untuk menghancurkan kebudayaan sebuah bangsa, menghilangkan leluhur asli sebuah bangsa. Apakah kita tahu bahwa sekarang di Israel untuk menghilangkan makam-makam leluhur orang-orang Palestina zaman dulu itu dengan dibangun dengan jalan tol, jalan raya, dibangun gedung, mall. Nanti orang bilang, dulu pakai kamu, buyut kamu, makamnya di situ tuh, di bawah mall. Terus kata cucunya, makamnya mana sekarang? Iya, di bawah mall. Bisa jadi bukti? Nggak bisa, karena yang terlihat mallnya. Sekarang kita bilang, mana makam mbah kita? Ini Raden Anu, Raja Anu, diganti Habib Abdurrahman misalnya bin Yahya, jadi Assegaf, jadi Habsi. Padahal nama dulu yang dikenal oleh penduduk asli tidak seperti nama yang sekarang dikenal. Nah, ini perlu ada rekonstruksi kembali sejarah, rekonstruksi sekarang makam-makam ulama. Dan yang kita ingin dilakukan pertama di Bali. Kenapa di Bali? Karena semua mata dunia memandang kepada Pulau Bali. Kalau Bali bergetar, insya Allah dunia akan bergetar. Ini yang saya inginkan dimulai dari Bali. Kita akan kumpulkan semua manuskrip, kita akan susun, dan kalau sudah selesai, insya Allah kita akan adakan bedah buku rekonstruksi sejarah Indonesia dimulai di Bali dengan makam wali-wali pitu.